Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Stanley Anton Winata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penempatan CSS. Sebelumnya, di sini saya bersama dengan kelompok 2 akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai penempatan CSS. Dan sebelumnya kami juga berasal dari kelas 11.1. Nah, untuk cara penempatan CSS dalam dokumen HTML itu ada beberapa cara. Dimana kita bisa menyimpannya dalam halaman yang sama ataupun kita simpan di file yang berbeda dengan ekstensi file CSS, dimana nanti kita akan menghubungkan file HTML dan juga file CSS-nya. Nah, kemudian ada langsung kita masuk ke cara yang pertama, yaitu embed, dimana kita akan menggunakan text style. Nah, kita ini akan menggunakan atau kita akan menyimpan CSS-nya itu nanti di file yang sama dan juga disimpan di bagian head. Kemudian ada yang kedua atau tag in, kita menggunakan inline. Cara inline yaitu dimana kita juga akan menggunakan atribut style dan juga di halaman yang sama. Nah, tapi nanti kita akan mencari file HTML mana yang mau dirubah CSS-nya. Setelah itu kita tinggal tambahin atribut dari style, habis itu kita tinggal simpan saja CSS-nya. Kemudian ada cara yang ketiga yaitu eksternal, di mana kita menggunakan atau membuat file CSS-nya sendiri terpisah dengan HTML yang nanti kita akan hubungkan. Nah, untuk menghubungkannya itu kita menggunakan tag HTML link, di mana nanti file CSS dan juga file HTML-nya akan terhubung. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke praktek dari cara yang pertama, yaitu embed. Dimana base dari codingannya itu bakal seperti ini. Kita udah tambahin tag H1. Nah, ini seperti semacam buat judulnya gitu di bagian hasil codingannya. Kemudian ada tag P atau paragraf, dimana kita juga isinya bisa bebas banget guys, terserah buat isinya aja. Nah, untuk menggunakan embed kita akan menggunakan text style. Nah, text style ini kita taruh di bawah title. Kita tinggal ketik style, habis itu pencet tab. Nah, kalau udah, kita misal mau mengubah warna dari H1. H1 itu yang ini ya. Jadi kita tinggal tulis H1. Terus kita kasih selektor. Nah, kita tinggal masukin aja atributnya di sini. Propertinya. Color, terserah mau tulis apa aja boleh, misal blue. Coba ya kita save. Terus kita open in browser. Nah, bisa dilihat ini paragrafnya muncul sesuai apa yang kita ketik barusan. Habis ini ada halo semua dan juga halo semuanya ini warna biru. Nah, selanjutnya kalau kita atribut yang isinya ini cuma ada satu, itu bisa kita susun dalam satu baris saja. Jadi misal dia kayak gini nih. Nah, bisa kayak gini, sama aja hasilnya. So, kalau kita merefresh juga tetap sama. Oke. Nah, tapi kalau kita mau menambahkan atribut lain, misalnya nih, kita menggunakan font, kita mau ganti fontnya. Kita jangan lupa pakai font family. Misal kita mau ubah halo semua ini menjadi font Arial. Nah, kalau udah kita save, bisa open in browser lagi. Nah, bisa dilihat jenis tulisannya berubah. Jadi itu aja sih buat cara yang pertama, yaitu embed. Jadi itu cara yang pertama buat embed ya. Oke, kita ketemu lagi pada video kali ini. Kita akan coba namanya inline setelah embed. Nah, contohnya seperti ini, kita langsung aja. Contohnya dulu misalkan kita punya file HTML seperti ini, ya, di mana dalam terdapat H1 dan P-nya. Nah, kita tambahkan text style di bagian head-nya. Ini di dalam sini kita tambahkan style baru di dalamnya. Kita coba tulis sintaks CSS-nya begitu sistem. Oke, kita coba lanjut lakukan. Saya sudah siapkan file HTML seperti ini yang saya simpan di dalam folder dengan nama latihan SAT di dalam CL folder CSS. Nah, setelah saya punya folder,
Saya sudah buat nama filenya, lalu di dalam filenya kita bisa lihat ada H1 dan paragraf. Ini sembarang aja ya, supaya ada kontennya. Jadi kita mau menggunakan CSS yang tipenya id. Yang pertama itu adalah cara kita tinggal tambahkan text style di dalam head setelah kita title. Tapi kalian bisa tulis juga sebelumnya juga nggak apa-apa. Tapi biasanya orang tulisnya setelah title tagnya stylenya. Kalau kalian menggunakan sebelum tag, kalian bisa tulis text style. Lalu tekan tabnya, nanti muncul seperti ini, style type text CSS. Sebetulnya tipe ini opsional, kalian boleh tambahkan boleh tidak, karena sebetulnya boleh untuk saat itu, sampai sekarang kayaknya nggak ada lagi selain itu. Nah, CSS, jadi kalau kita hilangkan tipenya itu, asumsinya adalah CSS juga sama ya, jadi kita bisa hapus tipenya. Nah, di dalam style kita bisa simpan sintaks CSS-nya. Misalkan saya mau merubah H1 menjadi warna biru, saya tinggal tulis selektornya. Masih ingat seperti video sebelumnya ya, tulis coral light blue misalkan, biru. Nah, kalau kalian hasilnya, saya bisa klik kanan dan open browser seperti ini. Nah, itu warna dari H1 menjadi biru. Dan cara yang pertama kita simpan di dalam text style ini adalah kalau mau tulis dalam satu baris. Sebenarnya juga boleh, biasanya saya misalkan propertinya cuma satu, saya tulisnya satu baris. Tapi kalau nanti lebih dari simpannya menggunakan enter. Misalkan saya mau tambahkan lagi tidak hanya warna biru, tapi font yang digunakan adalah Arial. Gunakan properti seperti font family. Nah, oke. Yang pertama jadi kita gunakan id, hasilnya seperti ini. Coba kita tekan, kita bisa lihat di CSS ini, kita langsung siapkan elemen HTML-nya. Kalau kita mau ubah stylenya, contohnya seperti saya punya H1 sama dan ya juga ingin memberikan style pada H1, caranya saya tinggal tambahkan atribut style pada elemen HTML1. Tuliskan deklarasi CSS-nya ya seperti ini. Kalau kalian mau coba ya, sekarang sudah punya file isi HTML-nya, kalian bisa coba sendiri. Setelah atributnya ini sudah jadi, kita tambahkan atribut HTML atau nama atribut stylenya, seperti memberikan warna atau mengubah fontnya menjadi lebih tebal, atau warna yang menjadi biru terang atau warna lain. Kita bisa menggunakan properti CSS yang lain. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan menu-menu yang inline. Kalian sudah belajar ya. Nah, selanjutnya itu ini yang kedua. Selanjutnya adalah ketiga, yang terakhir. Oke, halo semuanya. Sekarang kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu untuk penempatan CSS itu sendiri, yaitu eksternal. Nah, untuk eksternal ini terjadi dalam kondisi di mana kita menggunakan dua file yang berbeda. Nah, di sini saya menamakan yang satu external.html, yang satu style.css. Jadi ada file buat HTML, ada file buat CSS. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika ada dua file nih. Nanti dua file ini bakal kita hubungkan satu sama lain, jadinya bakal berkesinambungan dan berubah ketika kita save. Nah, sekarang kita langsung masuk aja dengan caranya. Nah, kalau kita mau ngubah seperti kayak yang cara pertama, yaitu kita mengubah H1-nya, kita tinggal tulis H1 lagi, terus itu taruh selektor, masukkan properti yang pertama, misal color kita mau jadikan red atau warna merah, boleh dark red. Oke. Ini kita save ya. Kita save. Opening browser. Yap, muncul. Walaupun muncul, tapi dia tetap warna hitam karena external.html dan juga style.css ini masih belum terhubung. Jadi mau kita ubah seberapa banyak pun di sini atau kita tambah-tambahin juga nggak bakal berubah. Nah, makanya kita bakal menggunakan salah satu tag nih yang sangat penting, yaitu tag link. Tag link kita tulis di sini. Nah, habis itu dalam tag linknya ada type text/css. Nah, ini bisa kita hapus karena type di Sublime Text itu cuma ada CSS aja. Jadinya kalau dihapus tetap sama aja. Nah, kalau udah kita isi hrefnya. Hrefnya ini kita isi dengan file yang ingin kita hubungkan, yaitu style.css. Jadi dengan kayak gini artinya udah terhubung. Nih. Langsung aja kita buka, kita refresh. Dan yap, warna tulisannya jadi warna merah. Nah, misal kita mau tambah-tambahin lagi seperti font family,
Arial. Kita save-nya di sini aja. Ini otomatis berubah. Kita coba lagi tambahin satu font size. Kita isinya 100 pixel. Coba kita save lagi di sini dan boom, jadi besar banget. Jadi mungkin itu aja sih dari apa yang bisa kita sampaikan dari kelompok 2 kelas 11.1, dimana kita menjelaskan mengenai penempatan CSS, yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada embed, inline, dan juga eksternal. Semoga apa yang kita telah sampaikan di video ini dan juga video-video sebelumnya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya. Dadah.